Bener. Shalom Pak Daniel. Gimana Surabaya? Wah, Surabaya, puji Tuhan. Saya bisa bilang aman dalam nama Tuhan Yesus, tapi memang kasusnya agak tinggi ya. Jadi, Pak Daniel, tolong unmute Pak. Tes. Saya udah ask to unmute, Pak Daniel tinggal pencet unmute. Okay. Yeah. Nah, ini dia. Ya, jadi kita udah jam 6 ini, udah jam 7 ini Pak. Nah, ini supaya view-nya bisa kayak gini terus. Nah, nanti yang Zoom yang masuk itu kalau sudah waktu tanya jawab ya, supaya bisa langsung seperti ini sepanjang ibadah, supaya penjelasannya juga lebih enak. Ya, silakan kita mulai dulu Pak Dautoni, mulai dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua Tuhan. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus yang bekerja, nyata kelawatan-Mu Tuhan. Segala roh setan, roh jahat, roh gelap keluar. Demi nama Yesus yang percayakan. Amin. Amin. Ya. Padahal ada sebuah pertanyaan nih, ada yang jadi perdebatan. Nah, corona ini dari Tuhan atau dari setan? Yang jelas ini pekerjaan iblis. Oke. Tetapi ingat, semua itu masih seizin Tuhan. Dan kedua, masih dalam kendali Tuhan. Tapi dari iblis, bukan dari Tuhan, Pak? Bukan. Karena Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Dan itu diizinkan supaya apa? Pertama, supaya Injil itu diberitakan. Nah, dengan kejadian corona ini, semua kan bisa online seluruh dunia. Benar. Dan yang kedua, tembok-tembok gereja dan doktrin tidak bisa membatasi atau mengengkang lagi. Dari semua bisa melihat. Setuju, Pak. Nah, tahu enggak, Michael? Ya. Dikit nabi palsu itu banyak. Tetapi ingat, ada nabi palsu yang lebih berbahaya, Michael. Ya, siapa, Pak? Yaitu media. Oke. Tapi ingat, media ini harus bijaksana. Media bisa dipakai Tuhan. Tapi media bisa dipakai setan. Gimana, Michael? Iya, setuju, Pak. Kan banyak berita-berita hoax dari media. Ya. Tapi juga ada berita Injil dari media. Jadi untuk media ini kita harus bijaksana. Nah, dan ingat, Michael, ya. Saran saya, semuanya harus bersandar, berserah pada Tuhan. Amen. Mau tanya lagi, gimana pendapat saya, Michael? Tepat sekali, Pak. Karena memang hari-hari ini hoax banyak sekali. Nah, dan kita jadi bingung yang mana yang benar. Ya kan? Makanya media harus hati-hati. Bisa dipakai setan, tapi juga bisa dipakai Tuhan. Benar. Dipakai Tuhan itu apa? Seperti ini kan media untuk memberitakan Injil. Benar, ini 400 orang sudah bergabung. Puji Tuhan. Nah, mau tanya apa lagi, Michael? Enggak, kalau pendapatnya Pak Daniel gimana, Pak? Apa corona ini dari Tuhan? Dari setan? Oke, mungkin saya punya pandangan yang berbeda ya. Ya, saya tidak bisa menentukan apakah di Tuhan atau dari setan ya. Sama dengan sakit penyakit gitu ya. Nah, dan ini kan juga kaitannya dengan virus mendatangkan sakit penyakit kan. Nah, kalau sakit penyakit itu, kalau bagi orang Yahudi, itu karena disebabkan oleh dosa. Ya, maka dosa ini memang harus dihukum. Gitu ya. Atau orang yang sakit ini harus bertobat. Kan? Maka tidak melakukan dosa. Ya, bisa saja kalau ini karena dosa manusia adalah hukuman Tuhan. Ya, bisa saja. Gitu ya. Tapi kita kan nggak tahu. Nah, kemudian sakit penyakit itu juga disebabkan oleh manusia itu sendiri, mungkin kelalaian dari manusia itu sendiri ya, karena ya ceroboh, karena tidak
bersih, lalai protokol kesehatan, ya, itu bisa saja mendatangkan apa? Mendatangkan sakit penyakit. Nah, kemudian sakit penyakit itu juga diberikan kalau memang ini virus dari Tuhan adalah sebagai pengendali, gitu ya, supaya manusia itu tidak sombong, tidak angkuh, gitu ya, tidak mengandalkan diri, gitu ya. Kalau kita lihat virus yang kecil, kita ini takut, gitu ya. Kenapa kita ini nggak takut Tuhan yang begitu besar, gitu ya. Ya, jadi bisa saja sebagai kendali, ya, supaya manusia sadar membutuhkan Tuhan, membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tetapi juga bisa sakit penyakit itu berasal dari iblis. Ya, di dalam Alkitab tidak sedikit ya orang-orang yang dirasuk setan, gitu ya, dikuasai oleh setan, dimiliki oleh setan. Maka untuk kesembuhannya itu memang setan diusir, setan dihancurkan, ya, supaya tidak menguasainya. Jadi bisa saja dari iblis juga bisa, dari Tuhan juga bisa, tapi dari dunia ini juga bisa, ya. Ya, kelalaian manusia itu juga bisa, gitu ya. Atau ada orang yang mengatakan konspirasi katanya, ya. Jadi ini merupakan apa? Merupakan senjata biologis untuk perang, gitu ya. Kita juga nggak tahu kan, gitu kan. Lebih baik punya iman bahwa Tuhan itu bisa melindungi, Tuhan itu adalah gunung batu kita, Tuhan itu perisai, tapi bukan berarti kita ini lalai, kemudian meremehkan tanpa perhatikan kita tetap 5M itu harus kita perhatikan, gitu ya. Jadi saya tidak bisa menetapkan apakah virus ini dari Tuhan atau dari iblis, tetapi menurut saya adalah kita belajar, gitu ya, belajar dengan pandemi ini, imun dan kesetiaan kita kepada Tuhan, gitu ya. Nah, ini yang saya mungkin bisa memberikan jawaban, Pak Michael. Jadi saya tidak bisa menentukan, bisa saja dari Tuhan, bisa juga dari iblis, tapi juga bisa saja dari manusia. Gitu. Nah, Pak Daud, ada nggak kisah-kisah penyakit yang dari setan itu cirinya gimana, Pak Daud? Kan tadi Pak Daniel Sutoyo bilang ada yang dari Tuhan, kelalaian manusia, ada yang dari setan. Nah, kalau dari setan gimana? Nah, ini spesialis ya Pak Daud. Jadi gini, Michael. Perlu Michael tahu bahwa setan itu pengetahuannya lebih lama daripada manusia. Iya. Karena setan itu ada sebelum manusia diciptakan. Ya. Nah, misalnya contoh, apakah setan bisa memberi anak orang, manusia? Nah, setan itu tidak bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ya. Tetapi bisa mengambil sperma laki-laki mimpi basah, dimasukkan ke dalam rahim perempuan. Oh. Jadi sebelum ada proses bayi tabung, di dunia gaib itu sudah ada. Nah, seperti corona ini, saya yakin sekali bahwa ini pekerjaan iblis. Yaitu apa? Tetap iblis ini, setan ini memakai manusia, gitu loh, untuk bikin virus ini, gitu loh, Michael. Karena pengetahuan setan itu lebih awal daripada manusia. Ya, dia lebih tua. Lebih tua. Dan perlu Michael tahu bahwa tentang percampuran antara gen manusia dan gen binatang itu sudah ada di alam roh. Ya. Tetapi itu bukannya manusia yang kawin sama hewan, bukan. Tetapi manusia waktu minta sama setan, berhubungan dengan setan itu bukan hubungan badan, tetapi itu hanya masuk ke alam halusinasi. Nah, tetapi sperma laki-lakinya itu ngambil dari laki-laki mimpi basah, disatukan dengan rahim di rahim perempuan. Sampai bisa gitu ya, Pak? Sudah. Nah,
dan sel telur dan sel sperma ketemu. Nah, tetapi setan juga mengambil genetik dari ular, kebanyakan ular. Nah, jadi Ya. pada waktu proses itu ada juga unsur genetik binatang yang dimasukkan. Sehingga begitu ibu ini melahirkan anak, ibu ini melahirkan anak, Michael ya. Iya, Pak. Itu nanti langsung keluar anak yang bersisik ular. Hah? Bersisik ular, Pak? Iya. Makanya di Jawa ada namanya anak genderuwo. Iya, iya. Nah, Nyata ada ya, Pak, juga gitu. karena mengambil genetik dari monyet. Iya, 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 Pak. Tetapi apakah itu anak genderuwo? Bukan. Tetap anak manusia. Iya, iya, iya. Tapi ada genetik dari hewan yang dimasukkan, Michael. Iya, iya, iya. Nah, kalau kita perhatikan, berarti teknologi tentang hal itu lebih awal daripada manusia, Michael. Benar, benar. Ada suatu rahasia, Michael. Iya, benar. Nah, suatu kali ada yang minta saya untuk membuka rahasia ilmu pamungkas saya, Michael. Iya. Dan itu adalah ahli IT. Ya. Ahli IT, dan dia bisa simulasi di komputer. Ya. Nah, waktu itu langsung dia minta teorinya, kan itu kan nafas dihirup dulu, oksigen. Ya. O2 itu kalau kena api bisa meledak loh, Michael. Iya. Wow. Oksigen kalau kena api bisa meledak, Michael. Iya. Nah, waktu itu dia ini kan O2 dimasukkan ke dalam tubuh, dihirup kan tuh kalau ilmu pamangkang jagat itu saya itu difokuskan di pusar. Nah, di dalam tubuh manusia itu ada kandungan air, nitrogen, hidrogen, ada berapa gen apa yang kandungan kimia tuh ya. Iya. Misalnya dia bikinkan suatu program disimulasi diputar. Karena waktu saya baca mantra itu sebelum bertobat sampai perut saya ini di bagian pusar itu terasa berputar gini, Michael. Nah, pada waktu dicoba berputar, tahu enggak ketemu teori apa? Apa, Pak? Teorinya Albert Einstein. Apa itu? Yang mana? Materi dalam energi. Energi dalam materi. Ya. Dan apa yang terjadi pada waktu diklik simulasi, ahli komputer ini beritahu saya, ini kalau dibikin dunia bahaya, tercipta senjata pembunuh massal dengan bahan bakar O2 murni. Nah, tetapi itu berbahaya. Makanya ahli IT langsung ngomong saya, ini saya tutup. Dan itu waktu saya di Amerika, Michael. Oh, iya, iya, iya. Dan itu katanya menciptakan laser. Iya. Dan itu nanti bisa menembak satelit. Nah, jadi O2, nitrogen, hidrogen, dia beritahu begitu disimulasi, diputar dengan kecepatan cahaya. Itu molekulnya semua berubah, Michael. Wow. Nah, kan di badan saya dulu kan disusuk jarum emas. Terusan dia beritahu, emas adalah penghantar listrik yang terbaik. Nah, dia beritahu. Nah, dari situ aja, tapi ada bagian-bagian tertentu yang waktu itu saya lupa, Michael. Karena ada nitrogen, hidrogen, apalagi itu. Saya cerita sama ahli komputer ini. Tetapi itu tercipta, Michael. Iya, benar. Nah, artinya apa? Bahwa teknologi itu kalau kita perhatikan, iblis itu lebih tahu daripada manusia, Michael. Iya, iya. Sebelum ada telepon, sudah ada namanya telepati. Iya. Gimana, Michael? Iya, benar, Pak. Dari gelombang otak. Iya, itu iya. kan dari frekuensi, Michael. Iya, iya, iya. Nah, jadi banyak hal yang teknologi itu betul-betul ada, Michael. Iya, iya, iya. Karena dulunya iblis ini adalah malaikat, Michael. Dan iblis ini ada sebelum manusia diciptakan. Iya. Nah, menurut Pak Pendeta gimana?
Ya, kalau memang iblis memang sudah ada sebelum manusia ini diciptakan ya, betul. Tapi kuasa iblis, keahlian iblis itu tidak sebanding dengan kuasa Tuhan. Gitu ya. Amin. Nah, itu yang hebatnya tuh kuasa Tuhan di atas segala-galanya, Michael. Iya. Amin. Amin. Jadi Sekalipun kalau iblis saya hebat, gimana Pak? ya sekalipun iblis itu hebat, lebih hebat Tuhan. Yes, amin. Amin. Nah, berarti kalau saya simpulkan dari apa yang bapak-bapak ini sampaikan, ya ini lebih besar rasanya condongnya ke iblis ya, dari iblis ini sakit penyakit ini karena mau menghancurkan umat manusia. Seperti itu ya Pak Daud, Pak Daniel ya. Nah, kan kalau Pak Pendeta berdasar akademis. Kalau saya, menurut saya sih ya, secara pribadi lah ya, ini pekerjaan iblis sehingga tercipta suatu virus. Tapi pada akhir dari segalanya kita percaya nama Tuhan Yesus lebih besar daripada ini. Oh iya. Dan kuasa Tuhan lebih dahsyat. Itu Nah, aja. itu dia, itu benang merahnya di antara kita semua di bertiga ini. Puji Jadi Tuhan, gini, ya. Michael. Ya, jadi gini ya. Ya. Seperti zaman dulu, ya Michael ya. Ya. Itu kalau orang sakit, ya kan ya. Ya. Itu dukun itu juga pakai ramuan obat-obatan. Iya. Artinya kan ada sesuatu tentang pengetahuan di sini, toh Michael. Iya. Nah, jadi bukan mantranya yang menyembuhkan, tapi ramuannya itu yang ada komponennya, Michael. Komponen apa, Pak? Seperti ini, Michael ya. Waktu ya terutama kayak kunir, kan diselidiki ada antibiotik. Iya. Nah, kayak temulawak itu kan untuk liver, betul? Iya. Nah, itu para dukun zaman dulu udah tahu, Michael. Nah, pengetahuan tuh, ingat, pengetahuan itu semua pasti datang dari Tuhan. Iya. Betul? Betul. Karena segala awal tuh iblis tidak ada ide baru. Iya. Iblis itu tidak ada ide baru. Tapi ingat, iblis ini pengalamannya sudah sebelum manusia diciptakan. Iya. Loh, kalau gitu saya mau tanya nih dari dua pihak, iblis diciptakannya kapan, Pak? Nah kan ini ada ahli setan, ada dokter teologi. Nah ini kira-kira kita kan kita semua sepakat iblis diciptakan sebelum manusia. Nah kapan, Pak? Karena di Alkitab nggak dicatat. Apakah ada pendapat dari Pak Daud sama Pak Daniel? Mungkin Pak Daniel dulu ya. Pak Daniel dulu sekarang akademis. Terus nanti Pak Daud Tony. Nah ini seru ini. Seru. Ya, oke. Kalau kita lihat ya, sejarah iblis itu kan dari Lucifer. Ya, Yesaya ya Pak. Ya, jadi malaikat itu kan diciptakan oleh Tuhan ya. Nah, malaikat itu diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan untuk melayani Tuhan dan melayani manusia. Tetapi karena Lucifer ini pingin ya, seperti Tuhan gitu ya, berkuasa seperti Tuhan dan seterusnya, maka dia memberontak Tuhan. Nah, kemudian akhirnya malaikat Lucifer ini diusir dari surga kan itu kan. Ya. Nah, kemudian dia menjadi gelap. Nah, maka ada teori bahwa dunia ini dikuasai oleh setan gitu ya. Maka ketika Tuhan itu menciptakan dunia itu kan ada gelap dan ada terang kan ini kan. Ya. Nah, jadi setan itu lebih dulu dari dunia juga gitu ya. Kalau kita lihat lihat kronologi penciptaannya gitu ya. Loh, jadi gelap yang dimaksudkan itu setan. Iya, setan. Oke. Ya. Nah, kemudian di situ kan terang menguasai kegelapan kan, akhirnya kan begitu kan. Jadi memang setan itu diciptakan, malaikat itu diciptakan sebelum dunia diciptakan karena untuk melayani Tuhan kan begitu kan.
Jadi baru dunia, setelah dunia ya cakrawala, kemudian tumbuh-tumbuhan, binatang, baru manusia. Jadi manusia itu adalah ciptaan yang terakhir gitu ya. Ya. Jadi bukan hari yang pertama tapi hari yang terakhir supaya dapat hidup kan Ya. gitu kan. Nah, kemudian setan ini kan sudah kalah dengan Allah, maka bagaimana dia ini akan mempengaruhi manusia supaya manusia ini jatuh dalam dosa, akan menjadi sahabatnya, menjadi temannya kan itu. Nah, ini kronologi apa? Kronologi setan ya, berdasarkan apa? Berdasarkan kitab Kejadian itu. Ya. Itu Pak Michael. Oh gitu ya. Jadi berarti sebelum dunia diciptakan udah ada setan, Pak? Ya sudah ada. Berarti yang ditulis oleh kitab Nabi di mana seperti bintang kan turun itu biasa Ya. dipakai untuk Fajar Timur ya. untuk Lucifer itu berarti setelah itu dia jatuhnya setelah dunia udah diciptain ya. Ya. Karena setan kan roh kan. Ya. Ngerti. Oke. Pak Daud gimana? Nah, nanti saya ada pertanyaan sambungan nih, seru ini seminar ini. Kalau saya, Michael, ya. Jadi pada waktu saya mempelajari ilmu terakhir, ilmu Pamengkang Jagat, saya ketemu satu roh yang tingginya 3 meter. Rambutnya silver perak. Dan modelnya ini kayak tatahan es. Kayak apa, Pak? Sorry. Seperti tatahan es. Oh iya. Jadi transparan tembus padam. Dan bumi berputar di bola matanya. Bumi gitu. Nah, di situ saya berhadapan gini, Michael. Gini, Michael. Selama 7 hari 7 malam. Disitulah ada namanya itu komunikasi. Dari batin saya ke rohnya dia. Disitulah saya mengetahui berbagai rahasia tentang dia. Untuk menemukan rahasia kekuatan. Jadi ini tetapi ingat Michael ya. Saya dapat ini berdasar pengalaman. Jadi kalau bukan berdasarkan akademis, saya minta maaf dulu. Iya. Siap. Jadi yang paling awal Elohim itu menciptakan malaikat. Malaikat yang diciptakan yang pertama adalah Mikael. Oh, saya. Nah, setelah itu Gabriel. Setelah itu Lucifer. Nah, dan itu Michael ya. Jadi waktu saya lihat di situ tentang kan pikiran saya masuk pikirannya dia, Michael. Itu seperti benturan gini, Michael. Ini cahaya. Jadi firman itu gini. Langsung tercipta malaikat berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, Michael. Wow. Tapi situ ada pemimpinnya. Mikael itu jenderal perang. Jenderal Tuhan. Gabriel penghulu malaikat. Ketiga, nah, diciptakan malaikat yang paling mulia, Michael. Dengan ininya Michael ini. Ini Michael. Nah, lebih kuat, lebih dahsyat, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Nah, dan Lucifer ini malaikat yang dekat dengan Tuhan. Membawai sepertiga malaikat. Karena dekat dengan Tuhan, Lucifer ini tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Iya, Pak. Nah, karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Terjadilah pertempuran di surga. Tuhan pasti tidak memberitahukan rahasianya semua, atau Michael. Hanya sebagian saja. Lucifer kalah. Dibuang ke bumi. Itu seperti bola api, Michael.
Dan dari situlah kegelapan menguasai. Ya. Nah, itu versi saya, Michael. Iya, iya, iya. Nah, Jadi versinya kan? Pak Daud dari pengalaman nih Pak Daud ya. Ya, setelah itu kenapa manusia diciptakan? Ya. Nah, Tuhan sangat sedih dan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Ya. Tapi Tuhan perlu teman untuk berbicara, perlu teman untuk bersahabat, gitu loh Michael. Nah, karena Lucifer diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat-malaikat yang lain, untuk menggantikan posisi Lucifer harus diciptakan yang lebih mulia. Ya. Maka diciptakanlah manusia segambar serupa dengan Tuhan. Wow, ya. Artinya kita ini diciptakan lebih mulia dengan malaikat. Wow, wow, amen. Nah, karena itulah Lucifer marah karena posisinya, kedudukannya diambil manusia. Wow. Itulah yang disebut awal peperangan, Michael. Ya, ya. Makanya iblis menggoda manusia, tidak menggoda kambing. Karena apa? Iblis marah. Dulu malaikat yang paling mulia menjadi malaikat yang paling rendah, malaikat kegelapan. Disitulah Michael, iblis menggoda manusia. Jadi kenapa manusia lebih mulia melebihi malaikat? Ingat, untuk menebus manusia, Tuhan tidak utus malaikat menebus manusia, tapi Tuhan sendiri yang datang menjadi manusia. Nah, makanya manusia itu lebih mulia melebihi malaikat. Amin. Nah, segambar serupa dengan Tuhan. Amin, luar biasa. Nah, setelah itu pada waktu saya 7 hari 7 malam itu ada pemahaman di situ. Nah, setelah saya bertobat, Michael. Nah, setelah saya bertobat, saya dibawa ke surga dan ditunjukkan apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir dunia, Michael. Nah, awal sampai akhir dunia. Nah, tetapi saya tidak diberitahu hari, tahun, dan tanggalnya. Kedatangan. Nah, disitulah, di surga itulah saya melihat sesuatu banyak rahasia, Michael. Di situ saya ketemu 2 manusia yang masih hidup sampai sekarang, Michael. Yaitu 2 manusia sampai hari ini hidup. Masih hidup. Siapa? Ada di sana. Henoch dan Elia. Ada di sana, Michael. Nah, waktu itu saya ke sana memberitahu suatu rahasia-rahasia yang tidak boleh saya ungkapkan, Michael. Nah, tetapi di situ saya dibawa untuk berjalan ke satu tempat, yaitu untuk menghadap Yang Maha Kuasa, Michael. Nah, disitulah saya mengerti bahwa saya harus memberikan hidup saya untuk Tuhan, Michael. Amen. Jadi 2 manusia itu masih hidup sampai sekarang, Michael. Saya sampai sekarang wajahnya pun masih ada terngiang dalam hidup saya, Michael. Wow. Nah, dan mereka berbicara dalam suatu bahasa di mana bahasa itu saya ngerti, Michael. Bahasa roh. Nah, di sana ada bahasa sendiri, Michael. Nah, makanya saya sampai sekarang kalau saya ngomong ini, saya tuh malas untuk berbicara hal ini, Michael. Karena dianggap orang gila. Termasuk rahasia tentang itu nanti tahun 2021 inflasi stagnasi itu loh, deflasi itu, Michael. Itu adalah pengetahuan pada waktu saya diberitahu mereka juga. Tahun berapa tuh? Itu tahun 96-97. Makanya kalau begitu mendekati tahunnya baru saya ngomong, Michael. Mendekati tahunnya baru saya ngomong gitu loh. Gitu. Karena saya tidak boleh mengungkapkan rahasia itu semua
pada waktu tahun itu, Michael. Jadi Hmm. seperti 2021 akan terjadi deflasi inflasi ketemu. Nah, itu baru rahasianya saya buka satu lagi gitu loh, Michael. Tak buka Iya. satu lagi gitu. Jadi sampai nunggu waktunya yang tepat gitu loh, Michael. Iya. Heeh. Termasuk nanti pulihnya 2035 itu juga ada, Michael. Iya. Nah, Loh, tetapi Pak, hal ini itu setitik terang itu 2022 atau 2023? Kemarin itu 2023. Oh, 2023. Masih masih 1,5 tahun lagi, Pak. Dan termasuk kematian saya pun saya tahu, Michael. Oh gitu. Tetapi hari dan tahun dan tanggalnya tidak dikasih tahu. Tahu caranya mati. Ya. Waduh. Makanya ada waktunya lebih baik tidak tahu daripada tahu. Waduh. Iya, Pak. Termasuk nanti pengganti saya pun saya dikasih tahu, Michael. Siapa, Pak? Siapa penggantinya? Ayo dikasih tahu. Ada. Tetapi itu kan harus dirahasiakan, Michael. Iya. Soalnya yang bahas setan belum ada, Pak. Adanya ya bahas setan itu langka kalau menurut saya. Ya kan, Karena Pak? apa? Jadi pengetahuan itu diberikan pada waktu saya kecelakaan, Michael. Saya dulu kan ini, Michael, lulus Alkitab langsung bisnis, Pak Pendeta. Karena kan, nah di situ Tuhan panggil saya lagi, Michael. Jadi situlah saya diberitahu pengetahuan itu, Michael. Iya. Ya, sekarang ini ibaratnya semua tentang hidup saya itu sudah hampir semua tergenapi, Michael.